Banyak sekali trader BBMA terutama yang masih baru-baru masih ada yang banyak salah sangka untuk tempat entry yang benar. Nah, dikira sinyal adalah tempat entry, ternyata itu bukanlah tempat untuk melakukan entry. Nah, sebab itu kenapa masih banyak sekali yang terjebak di CSHK terutama pada time frame kecil. Kenapa Fibonacci malah membawa bala petaka? Nah, di video kali ini kita akan coba bahas dan kita kupas tuntas berkenaan pertanyaan yang sering disalahpahami biar nggak jadi korban SL berterusan untuk selanjutnya. Jadi, simak video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dan semoga bisa mendapatkan sedikit gambaran dan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBMA Om Ali. Dan di sini ada pertanyaan yang sudah masuk dari salah satu teman kita yang tentunya masih baru belajar dengan BBMA dan masih ada sedikit kebingungan berkenaan dengan sinyal dan setup. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin, mohon dukungannya. Dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Kita bacakan dulu pertanyaan yang masuk dari teman kita yang mungkin sudah agak lama, cuman Mimin belum punya waktu luang yang tepat untuk menjawab. Dan pertanyaannya kalau kita lihat sedikit panjang ya, kita bacakan terlebih dahulu. Min mau curhat sekaligus tanya nih, mohon pencerahannya. Saya baru deposit di akun latihan Sen dan sedang belajar serius pakai BBMA OA. Nah, saya punya beberapa kebingungan yang cukup bikin galau dan sering bikin akun saya kena SL duluan sebelum harga benar-benar terjun. Yang jadi pertanyaan saya, adakah time frame 1 bisa dianggap valid sebagai sinyal meskipun bukan re-entry? Apakah TF1 bisa dianggap valid sebagai sinyal meskipun bukan re-entry? Gimana sih cara narik Fibonacci yang benar akurat buat BBMA? Soalnya saya tarik Fibo tapi sering banget harga lewat atau tembus SL duluan. Solusi terbaik agar SL-nya lebih aman itu gimana? Apakah saya salah tarik Fibo atau salah baca momentum? Saya butuh banget pencerahan dari yang udah paham bahwa lebih dalam karena rasanya udah capek banget dicubit market terus, SL terus dan mental pun goyah. Oke, di sini ada sedikit kebingungan menurut Mimin ya. Apakah TF1 bisa dianggap valid sebagai sinyal? Apakah TF1 bisa dianggap valid sebagai sinyal? Oke. Nah, ini ada kita catat di sini ya. Ini agak membingungkan ya pertanyaannya. Di sini kita catat terlebih dahulu. Apakah sinyal TF1 dapat dianggap valid sebagai sinyal meskipun bukan re-entry? Oke, ini adalah pertanyaan yang keliru yang perlu kita luruskan. Oke, yang kedua, cara menarik Fibonacci. Oke, ini pertanyaan kedua. Kita ambil kesimpulan ya, karena ini terlalu panjang. Kena SL duluan. Solusi terbaik agar SL lebih aman. Oke, kurang lebih dua pertanyaan ini ya, secara keseluruhan ya. Oke, kurang lebih ada dua pertanyaan berkenaan dengan cara tarik Fibonacci ataupun cara agar tidak SL terus. Pertama kita harus luruskan terlebih dahulu tentang pertanyaan nomor 1. Apakah TF1 dapat dianggap valid sebagai sinyal meskipun bukan re-entry? Ini sesuatu yang keliru.
Oke, ini sesuatu yang keliru, sangat-sangat keliru. Kenapa? Karena sinyal pada BBM-A terbagi kepada 3. Ya, kita catat lagi kalaupun pernah Mimin bahas tentang sinyal. Sinyal ini harus dipahami terlebih dahulu. Oke, sinyal pada BBM-A yang pertama ada sinyal ekstrim. Oke, kedua ada sinyal JSEK. Yang ketiga sinyal GSM. Ini yang pertama yang harus benar-benar dipahami terlebih dahulu. Yang kedua baru setup. Terbagi kepada dua. Pertama setup MHV. Kedua setup dari entry. Nah, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Oke? Nah, pertanyaannya apakah TF1 dapat dianggap valid sebagai sinyal meskipun bukan re-entry? Ya. Kalau TF1 ngambil sinyal, pastikan dulu sinyal apa? Apakah ekstrim, NAS, CSAK, CSM. Jadi, kalau CSAK dan CSM bukan tempat untuk entry, tapi kalau di ekstrim adalah tempat entry, tapi punya TP wajibnya. Oke, kemudian cara menarik Fibonacci itu, dia boleh kalau versi Cibo Mali boleh daripada CSAK ataupun kepada CSM. Kalau Mimin pribadi pakai yang Fibonacci Fibusang, ya. Jadi kalau tidak salah kawan kita ini pernah chat di Telegram juga tentang CSAK ya, Mimin lupa tentang pertanyaannya tentang entry di CSAK. Itu pun sinyal. Sebagai contoh kita lihat pada goal ya, pertanyaan terbanyak yang masuk itu rata-rata memang goal ya, karena pencinta goal. Padahal sebenarnya di semua pair lain pun bisa diterapkan ya. Oke, contoh lah ini kita jawab dulu pertanyaannya yang dari Telegram orangnya orang yang sama sepertinya ya. Oke, ini CSAK. CSAK kan sinyal. Nah, kalau di sinyal kita entry, maka dia akan pergi kepada re-entry. Nah, ini re-entry pun tidak valid ya, butuh validasi lagi. Ini kalau kita buy di sinyal ya, kalau kita validkan di time frame bawahnya, katakanlah di sini ada ini di kawasan ini buy sebentar, cuman habis itu turun jadinya MC. Itu kalau buy di sini di CSAK, sebab CSAK adalah sinyal bukan tempat untuk entry. Nah, sebagai contoh yang kedua seperti ini ada sinyal. Mungkin setelah CSAK ada beberapa candle yang naik. Contoh seperti ini ada 1-2 candle. Mungkin setelah CSAK kita langsung buy. Mungkin masih valid untuk beberapa pips. Tapi kemudian terjun balik kalau kita tidak tahu di mana TP akan terkena cut loss ataupun MC ya, tapi kita entry-nya di re-entry, ada sinyal, ada setup. Jadi kita bukan entry kepada sinyal. Oke, untuk pertanyaan valid sebagai sinyal meskipun bukan re-entry tetap valid, misalnya ekstrim bisa juga diambilkan sebagai sinyal. Tapi kalau CSAK, nah seperti tadi kadang dia ada yang setelah CSAK kadang ada yang melanjutkan kenaikan karena ada dukungan time frame bawah. Tapi kadang kalau time frame satunya ekstrim bisa juga divalidkan dengan TF2 itu MHV misalnya. Jadi boleh juga, cuman harus jelas dulu sinyal dan setup ya. Jadi jangan entry di sinyal tapi entry di setup. Nah, sebagai contoh di time frame 1 katakanlah hampa di sini ada extreme buy. Kita anggap H1 sebagai sinyal, ada reverse, ada retest, extreme buy, kita mau buy. Nah, di time frame kedua itu ada MAV misalnya. Nah, kita boleh buy tapi harus ingat ini
kita buy time frame pertamanya adalah pada sinyal. Jadi area top BB pada time frame kedua adalah sama dengan MA5, MA10 yang bertentangan. Jadi kita harus TP di sini, kalau enggak terjun balik. Ya, ini kalau kita ambil time frame 1 sebagai sinyal, tapi itu tidak disarankan untuk diambil acuan untuk time frame 1. Kalau mau tetap diambil ekstrim, sekurang-kurangnya ambil daily ke atas. Ya, itu kalau mau ambil ekstrim. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, meskipun bukan re-entry ya, kalau kita ambil sinyal ekstrim, boleh divalidkan dengan MAV di time frame kedua, tapi harus TP wajib, dan di time frame kedua itu harus ambil di top BB. Ya, karena itu kita ambil sinyalnya daripada ekstrim. Boleh juga kalau kita ambil MHV. Kalau misalnya H4 kita anggap, ataupun kita akan mencari MHV. Nah, sebagai contoh seperti ini ada ekstrim TP wajib MHV. Kita akan anggap H4 ini sebagai time frame pertama, dan di time frame kedua kita akan cari ekstrim yang mengikut setup time frame pertama. Oke, nah kita boleh buy, kalau nggak ada momentum kita TP pun boleh. Oke, tapi yang paling bagus time frame pertama itu, yang paling bagus adalah re-entry. Yang paling bagus adalah re-entry. Kenapa? Karena re-entry adalah setup yang kuat. Oke, kalau misalnya ada sinyal arah kuku, jangan buy di sini langsung. Karena memang kadang-kadang dia akan naik sebanyak 2 candle, 3 candle. Tapi kalau dia turun lebih rendah dari ini, kita duluan MC. Tapi tunggulah setup. Ada sinyal, tunggulah setup. Jadi ketika sampai di setup, katakanlah setup re-entry, baru kita dapat menjangkakan dengan Fibonacci. Ya, misalnya di sini ada re-entry, ada extreme buy, datang daripada time frame pertama, re-entry buy. Time frame kedua ada extreme atau rejection, baru time frame ketiga kita boleh melakukan penarikan Fibonacci. Oke, misalnya kalau kita tarik dari candle arah kuku, Fibonacci-nya kita dapat tarik dari close body ke shadow terendah. Oke, kita buy di sini, kita boleh TP di level Ibu ada TP 1, TP 2 dan maksimum TP ya. Nah, kita tarik dari arah bukan artinya kita buy setelah arah. Kita boleh masuk buy di MAV, kita boleh masuk buy di ekstrim sebab datang daripada re-entry di time frame pertama. Time frame kedua ada ekstrim atau rejection, time frame ketiga ada ekstrim TP wajib MAV. Lebih selamat, lebih agak low risk di MHV, lebih selamat lagi setelah arahku, lebih valid setelah momentum. Itu kembali ke pilihan masing-masing. Kalau kita ngejar pucuk akar, kita akan cari entry di MHV di time frame ketiga. Kalau kita mau tunggu yang agak sedikit low risk, kita tunggu arah, tunggu validasi, tunggu momentum, dan re-entry kita masuk untuk kita ikuti setup time frame pertama. Jadi berkenaan dengan penarikan Fibo harus bersumber daripada re-entry, itu baru tepat. Tapi kalau dari ekstrim MAV itu kurang menarik, kurang jelas, makanya sering terkena SL. Selanjutnya kan sering banget terkena SL. Solusi agar SL-nya jarang, maka pakai time frame pertama di re-entry. Baru kita dapat tarik Fibonacci dengan kejelasan yang jelas, yang lebih jelas ya. Nah, misalnya di sini kita kasih contoh satu lagi. Oke, ini kita contoh yang kalau ini kan valid, ini ada arah yang terbatal. Contohnya ini ada arah kuku buy, kita menunggu validasi untuk re-entry buy. Sebab ini ada arah kuku buy. Dan ini kalau kita hanya berfokus kepada H4 saja tanpa melihat daily ke atas sebagai tren. Ya, anggap kita hanya mengikut sinyal dan setup. Kemudian kita lihat time frame kedua. Nah, di time frame kedua adanya rejection pada low BB. Oke, kita pun mau fokus buy, tunggu di M15, ada ekstrim ataupun ada MHV.
Ini cara penerapan SL ya. Nah, misalnya kita udah entry di MAV, ataupun kita entry setelah arah kuku. Kita akan tarik Fibo setelah close body ke shadow terendah. Mana shadow terendahnya ini? Nah, close saja candle yang ini jadi momentum, maka di sini kita close ataupun kita tempatkan SL beberapa pip di bawah ini. Ini SL kita. Tapi dengan kita melihat misalnya ini setup H4, dengan kita melihat daily, kita dapat melihat sesuatu yang lebih jelas. Sebab dengan kita melihat trend daily, kemudian kita ikut setup di H4, itu probabilitas setup itu untuk valid lebih kuat ketimbang hanya kita melihat H4 saja. Misalnya kita lihat daily, contoh dia MAV, kemudian di sini ada satu ekstrim ataupun re-entry. Contoh di sini ekstrim. Nah, di sini datangnya dari MAV, di sini ekstrim, di H1 terjadi MAV. Nah, ini sumbernya dari daily ya. Nah, jadi kenaikannya lebih kuat. Tapi kalau kita tunggu valid, tunggu momentum. Nah, jadi boleh entry kalau di daily-nya itu ada struktur. Di sini ada struktur daily-nya ekstrim. Ekstrim pun kita boleh entry di H4 kalau kita gunakan misalnya selain re-entry daripada setup time frame pertama, nah boleh gunakan. Jadi pipsnya pun lumayan sebab dari daily. Makanya kalau kita ambil sinyal daripada daily ataupun setup daripada daily itu kekuatannya lebih kuat ketimbang setup di time frame yang lebih kecil. Makanya kalau misalnya kita mau entry re-entry di H4, sebagusnya kita lihat trend daily terlebih dahulu. Yang mengikut trend daily, maka setup itu akan kuat. Jadi jangan sekali-kali entry pada signal ya, tetap menunggu setup, kemudian usahakan time frame pertama itu kalau mau digunakan H4 ke bawah, gunakan setup re-entry, jangan entry pada signal ya, karena tadi pertanyaannya apakah time frame 1 dapat dianggap valid sebagai signal meskipun bukan re-entry ya. Sinyal tetap dianggap valid, tapi kalau ekstrim cuman masih beresiko kalau ekstrim. Tapi kalau time frame pertama itu MAV, nah itu lebih oke sebab MAV adalah setup, re-entry adalah setup. Kalau ini time frame pertama bagus ya, agak low risk. Kalau sinyal sebagai kita gunakan di time frame kedua ataupun setelah sinyal kita akan menunggu setup. Kalau setupnya sudah benar baru kita dapat menarik Fibonacci yang lebih jelas. Nah, misalnya seperti ini ada satu momentum. Nah, di sini nanti kita menunggu di re-entry. Jadi bukan mengejar setelah momentum kita langsung entry. Oke lah, kadang setelah momentum dia langsung naik, kita profit. Nah, kadang-kadang yang sering berlaku setelah momentum dia akan naik membuat re-entry. Di situ kita akan terkena. Semoga jelas dan dapat menjawab pertanyaan daripada Bang Alfahari ya tentang curhat dan pertanyaannya yang mungkin agak masih bingung. Semoga dengan video ini dapat menjawab bagaimana cara kita memvalidasikan time frame pertama dan cara menarik Fibonacci serta cara SL ataupun TP. Ya, semoga yang tadi kita udah jawab ya. Tidak mesti momentum ataupun CSHK, yang penting kita masuk di re-entry, baru time frame kedua itu kita validkan lagi. Tapi kalau time frame pertama dari MAV pun oke. Tapi selain re-entry, kalau untuk H4 baru boleh diambil daily minimal. Misalnya time frame daily mau fokus ekstrim, MAV itu boleh. Sebab daily punya pergerakan MA5, MA10 pada daily sama dengan pergerakan top atau lebih pada H4. Jadi lebih kuat dan lebih agak jauh dan jarang terbatal juga. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bang Alfahari. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Mimin rasa kita cukupkan sampai di sini dulu agar durasi tidak terlalu panjang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan.
Selamat belajar, selamat mengkaji, dan salam profit.